Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Babul julisi penerangaken lungguh ngal hasiri ing atase menteng kelek. Ngan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anan nabiyat menestune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi aniku yahtajiru lungguh hasiron hale metenteng utawa meteng kelek bilaili ing dan wektu bengi. Wa yusalli mongko salat sapa Kanjeng Nabi wa yabsutu lan beber sapa Kanjeng Nabi bin nahari ing dalam waktu rino. Jadi su mongko nilungguh ngalaihi atas Kanjeng Nabi. Waja'ala mongko dadi sapa nasu menungso. Dadi iku yasubuna padha bali kabeh. Ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalluna mongko nuli padha salat kabeh. Bisolatihi klan salate Kanjeng Nabi. Hatta kasaru sehingga akeh sapa nas. Fakbara mengkoni madhep sapa Kanjeng Nabi. Faqala mengkoni ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nas, hi eling-eling menungso. Khudzu ngalapo sira kabeh minal a'mali saking pira-pira ngamal ma ing barang tutiquna kang kuat sira kabeh ing ma. Fa innallaha mongko temen sing Gusti Allah iku la yamallu ora bosen sapa Gusti Allah. Hatta tamallu sehingga bosen sira kabeh. Wa inna ahabbal a'mali temen sedune luweh didemenine pira-pira ngamal, disukaine pira-pira ngamal ilallahi maring Gusti Allah iku mangamal dama kang langgeng. Langgeng ki terus menerus. Wa ing qalla lan senajan sithik apa ngamal. Ini hadis ada 3 makna. Makna yang pertama, Kanjeng Nabi ini mengistirahatkan badan. Tidak selamanya Kanjeng Nabi ini menforsir tenaga baik untuk bekerja ataupun untuk ibadah. Jadi Kanjeng Nabi ini juga mengistirahatkan badan. Yang kedua, Kanjeng Nabi berkata, wahai manusia, ambillah amal yang engkau kuat. Artinya milih. Apa seneng jadi orang ahli baca Quran? Apa seneng jadi orang ahli salat sunnah? Apakah seneng jadi orang ahli zikir? Apakah seneng jadi orang puasa sunnah? Apakah seneng jadi orang yang ahli sedekah? Semua dilakukan yang sunnah itu baik. Tapi karena manusia ini ada keterbatasan, terutama manusia ini punya bosen, maka ambillah ngamal mana yang enteng, yang ringan bagimu. Tapi ini nasihat Kanjeng Nabi kepada manusia umum ya. Jadi manusia umum, orang umum itu seperti itu, hendaknya punya kegiatan yang bersifat langgeng, bersifat terus-menerus dilakukan. Walaupun sedikit, misalnya salat sunnah, duha 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, tapi bisa terus, itu lebih baik. Nah, nasihat ini bersifat umum kepada manusia umum.
Adapun orang-orang khusus ini enggak seperti ini. Orang-orang khusus mereka menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah. Biasanya ahli zikir. Ahli zikir itu bisa menghabiskan waktu, terkecuali di situ kalau udah capek waktunya istirahat, waktu tidur. Itu orang-orang khusus. Khusus yang seperti apa? Yang dimaksud di sini yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya ini memang sudah diniati dihabiskan untuk ibadah. Ini dari kalangan para nabi, para rasul, para wali Allah, kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama soleh, para santri-santri yang soleh. Ini banyak yang menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah. Dan ini pun enggak jadi masalah apa-apa, bahkan itu lebih baik. Adapun nasihat ini tadi, ini Kanjeng Nabi memberi contoh dan memberi nasihat kepada orang umum, orang awam. Jadi hendaknya orang awam ini tidak menghabiskan waktu untuk ibadah tok. Waktu harus dibagi-bagi. Nah, bahasa tadi Kanjeng Nabi mentengkelek itu artinya Kanjeng Nabi duduk dengan nyantai, ya, tangan terbuka, tidak dalam keadaan berzikir apa dan sebagainya. Itu dijumpai oleh para manusia, oleh orang-orang, tatkala sowan ke Kanjeng Nabi istirahat, yaitu istirahat badan dengan nyantai. Ngan Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, orang dika sapa Ibnu Abbas, laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutasabbihin ing wong kang padha nyerupani kabeh minar rijali saking pira-pira lanang bin nisa'i kelan pira-pira wedon. Ini bab mutasabbihun bin nisa, yaitu laki-laki menyerupai perempuan, baik di dalam tingkah lakunya, di dalam pakaiannya, dan yang lain-lain. Kalau itu memang lazimnya perempuan kemudian dilakukan oleh orang laki-laki, maka itu namanya tasabbuh, dan itu dilarang, tidak diperbolehkan, haram. Demikian pula perempuan tasabbuh birijal, ini juga haram sama saja. Lebih banyak tasabbuh ini kaitan dengan pakaian, yaitu tadi pakaian-pakaian yang lazimnya pakaian orang laki-laki dipakai perempuan, lazimnya pakaian perempuan dipakai laki-laki, itu menjadi mutasabbihun, mutasabbihat. Yang lebih lazim ya yang namanya BH itu pakaiannya perempuan. Kalau ada laki-laki kok pakai BH, itu jelas haram. Ya memang enggak semua hal harus berbeda, enggak. Sebagian hal ada yang sama enggak apa-apa. Contoh sarung. Orang laki-laki pakai sarung, perempuan pakai sarung. Tapi pakaian atasnya tetap berbeda. Perempuan pakai yang panjang. Walaupun sarungnya sama, ini enggak masalah. Ada kesamaan itu enggak masalah. Nah, hal-hal yang khusus dipakai perempuan terus kemudian laki-laki memakainya, itu namanya tasabbuh. Dan begitu pula sebaliknya. Maka pada zaman dahulu orang itu saking menjaganya dengan hukum, sehingga permasalahan tasabbuh ini luar biasa dilarang. Sekarang udah enggak ada orang aruh-aruh, bang wedok kok celanaan, bisa reneng. Kalau dulu sekitar tahun 1980 sampai dengan 90-an itu masih. Jadi ada orang perempuan kok pakai celana, wah luar biasa, orang menganggapnya
dia orang fasik, menganggap orang munafik, menganggap orang musyrik, ya. Termasuk pondok Tegalrejo itu melarang tasabuh sampai dengan perempuan kok masuk di komplek pondok memakai celana itu langsung diusir. Jadi kalau masuk ke pondok di situ, maksudnya masuk ke wilayah pondok, ya, masuk ke wilayah pondok, memasuki gerbang pondok, itu harus kalau perempuan ya pakai androk ataupun pakai jarik. Kalau laki-laki ya pakai sarung. Celana panjang itu dianggap tasabuh. Tasabuhnya bukan hanya tasabuh rijal bin nisa, nisa bin rijal, tapi tasabuh bil musyrikin. Tapi dulu, kalau sekarang nggak tahu apakah masih apa enggak. Karena sudah ganti generasi. Dulu kan almarhum Mbah Kiai Khudori. Sebelum Mbah Kiai Khudori, ini sekarang Gus Yusuf, ya, itu udah generasi keempat. Gus Yusuf itu udah generasi keempat. Ya mungkin udah banyak perubahan. Apalagi sekarang memang ya hampir semua orang bercelana. Kalau ditolak ya repot. Babu azabil musawwirin, bab nerangaken siksaane wong kang gambar. Wa naqdisuri, lan wong kang lan ngrusak gambar. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Abdillah sami'tu krungu sapa ingsun annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asaddan nasi, temen setune luwih banget menungso apane azaban siksane ngindallahi ning ngarsane Gusti Allah yaumil kiamati, besok dina kiamat iku al musawwirun, tukang gambar, para tukang gambar. Itu di bawah garis ada tafsir, ada sarah. Tolong diperhatikan di bawah garis sebelah kiri, alladzina yasuruna askalal hayawanat allati ta'budu min dunillahi fayahkunaha bitakhtitin aw taskilin alimin bil hurmati qasidina dzalika li annahum yakfurun nabih. Yang dimaksud al-musawwirun, tukang gambar di sini adalah tukang ukir kayu ataupun batu yang membuat berhala. Alladzina yasuruna, yaitu orang-orang yang menggambar askalal hayawan, dengan bentuk makhluk hidup, ya, manusia ataupun gambar manusia ataupun gambar-gambar binatang, allati ta'budu, allati tu'badu, yang disembah min dunillah, dari selain Allah. Jadi orang-orang yang membuat berhala ini akan disiksa oleh Allah kelak di hari kiamat, lebih berat-beratnya siksaan, karena mereka itu yang menyebabi orang-orang menyembah berhala. Itu karena adanya berhala dibuat. Ngana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yakun orana sapa kanjeng Nabi, orang niku yatruku meninggalkan fi baitihi ing dalem kanjeng Nabi sayan ing suwiji-wiji. Kanjeng Nabi enggak pernah meninggalkan sesuatu di dalam rumahnya yang di dalam sesuatu tersebut terdapat gambar. Fihi tasolib, fihi ing dalam sayan apa tasolibun gambar, illa naqadahu, kejabung rusak sapa kanjeng Nabi ing gambar. Nganin Nadhr bin Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ana sapa ingsun, kolang dika sapa Nadhr, kuntu ana sapa ingsun niku jarisan lagi lungguh
nginda bin Abbas ana ing sadinge Abdullah bin Abbas. Wa hum utawi sahabat iku yasalunahu padha takon sapa sahabat ing Ibnu Abbas. Wala yadhkuru lan ora nutur an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta suila sehingga den takoni sapa Ibnu Abbas. Faqala mengkono ngendika sapa Ibnu Abbas. Sami'tu krungu sapa ingsun Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sapa Kanjeng Nabi. Sabda pangandikane Kanjeng Nabi, man sapa wonge sawara kang gambar sapa man suratan ing gambar fid dunya ing dalem dunya kullifa mongko arep dipaksa yaumul kiamati besok dina kiamat ayyan fuha ing yen to meniup fiha ing dalem gambar arruha ing ruh walisalan ora ana sapa man ora niku binafihin kang bisa niup. Barang siapa yang menggambar yakni membuat berhala, kelak di akhirat itu akan diperintahkan menghidupkan, meniupkan ruh, dan orang itu enggak akan bisa meniupkan ruh. Babu man bab nerangaken wong ahaq, man ahaqo bi husni suhbah. Man iku sapa ahaqu luwih berhak bi husni suhbati kelawan baguse kekancan. Baguse berteman. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qalang dika sapa Abu Hurairah. Ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mengkono lingi ngucap sapa rajul, ya Rasulullah wahai utusan Allah, man iku sapa ahakku kang luwih berhak bi husni sahabati kelawan baguse kekancan ingsun. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ummuka ibumu. Kala ngucap sapa rajul sumaman mengko nuli sinten malih sapa meneh. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ummuka ibumu. Kala ngucap sapa rajul sumaman mengko nuli sinten malih. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ummuka ibumu. Kala ngucap sapa rajul sumaman mengko nuli sinten malih. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, summa abuka mengko nuli bapakmu. Hadis ini menerangkan kita di dalam bersuhbah, berteman, berkawan dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam lingkungan. Ada yang diprioritaskan. Siapa? Yaitu ibu kita. Ibu kita. Ada orang laki-laki tanya kepada Kanjeng Nabi, siapa teman yang lebih berhak aku temani? Ibumu. Tanya lagi kemudian siapa? Kanjeng Nabi tetap menjawab ibumu. Sampai 3 kali, siapa lagi? Ibumu. Setelah itu baru Kanjeng Nabi menjawab, siapa lagi? Kanjeng Nabi menjawab, bapakmu. Ini menunjukkan bahwa ibu ini lebih dihormati daripada bapak. Karena apa? Karena perjuangan seorang ibu terhadap anak ini enggak sebanding, luar biasa. Bapak itu enggak terlalu banyak, masih banyak ibu. Bayangkan anak itu sejak ada di dalam kandungan 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Ini ibu. Jadi yang namanya ibu ngandung 9 bulan. Selama ngandung, apa bapaknya ikut ngandung? Kan enggak. Bapaknya itu cuman rusui tok. Ibunya ngandung udah berat, bolak-balik ke kanan ke kiri, geletak, kemurep, sarana sing enak blas. Bapak enggak ngerasakne sing ngrasakne ibu. Ngono bapaknya malah ganggu wae. Miring godolanan, mlumah godolanan, kumerep tambah-tambah. Ngono iku suwe nganti 9 bulan. Setelah 9 bulan melahirkan yang berat ya ibu. Bapaknya paling-paling nonton,
nunggu. Ya, bahkan kadang-kadang malah etok-etoke ana kesibukan. Akhirnya ngongkon wong kon nunggoni. Iku bapak. Terus setelah lahir ibu menyusui. Enggak hanya menyusui tok, memandikan, gendong, nyuap makanan dan seterusnya. Sampai 2 tahun ibu rekoso ngurusi anak. Ngono bapake ya melu wae. Anake sibuk njaluk mangan, bapake ya melu. Anake sibuk ya dimandikan, kadang-kadang bapake ya melu. Jadi yang namanya bapak dengan ibu ini dalam kasih sayang dan merawat anak ini enggak ada bandingan. Ya hanya saja yang namanya bapak ini orang yang tanggung jawab di dalam keluarga dan orang yang memenuhi kebutuhan keluarga, maka di situ ya tetap tidak boleh seorang anak ini terus kemudian menghinakan bapak, merendahkan bapak, ini enggak boleh. Hanya permasalahan di sini kan permasalahan memprioritaskan. Kedua-duanya harus dihormati, kedua-duanya harus ya dihormati itu tadi, ditaati, dibekteni. Tapi kalau terjadi benturan bapak dan ibu, maka ibu lah yang dimenangkan. Ibu nyuruh, nak ke warung nak, beli apa mak? Beliin bumbu sayur. Ini udah nggak punya sasa, nggak punya garam. Pada waktu yang bersamaan bapak manggil, nak sini, ini bapak dibantu. Anak itu terus ngomong, pak, aku lagi ibu suruh ke warung. Terus bapak maksa, enggak, ini dulu. Ya dilihat permasalahannya. Kalau di situ bisa ditinggalkan, tinggalkan dulu. Lebih mengutamakan ibu daripada bapak. Ini apabila bersamaan. Kalau enggak bersamaan, ya kedua-duanya harus ditaati. Enggak boleh kita menghinakan bapak ataupun ibu. Bahkan dikatakan di dalam hadis itu bapak ada 3 itu ketiga-tiganya harus ditaati, harus dihormati. Yaitu bapak yang menitiskan darahmu, terus kemudian bapak yang karena engkau menikahi anaknya, yaitu yang namanya mertua, orang tua mertua. Yang ketiga adalah orang tua yang memberikan ilmu, yaitu yang dinamakan guru. Ini ketiga-tiganya sama, harus dihormati, harus ditaati. Babul jihadi, bab nerangaken perang biidznil walidain kelawan izine wong tua loro. Ngan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kala ngendika sapa Abdullah. Kala ngendika sapa rajul, kala ngucap sapa rajulun wong lanang. Lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujahidu arep perang kula. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Laka kadisira sapa bawani wong tua loro. Apakah kamu punya kedua orang tua, bapak ibu? Kala ngucap sapa rajul, na'am, nggih. Naam ya. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Fafihima mongko ing dalem abawani fajahid mongko perango. Orang laki-laki bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah aku harus ikut perang? Kanjeng Nabi bertanya, kamu punya kedua orang tua? Iya, saya punya kedua orang tua ya Rasulullah, yang harus aku jaga. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, ya udah peranglah dengan menjaga kedua orang tua. Awas kalimat ini jangan sampai salah. Kalau salah memahaminya, fajahid, fafihima fajahid, seolah-olah kamu diperintahkan memerangi orang tuamu, nanti nyampe rumah orang tuamu dibunuh. Ya menjadi pembunuh. Menjadi pembunuh ya udah menjadi muridnya Qabil. Itu selamanya akan di dalam neraka.
Babu la yasubbur rajul. La yasubbur ora kena misuh-misuh sapa rajul wong lanang walidayhi ing wong tuwa lorone rajul. Bahasa rajul di sini kalimat aghlabiyah. Bahasa yang bersifat lumrah atau umum. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki maupun perempuan, ya, seorang anak ini tidak boleh membentak-bentak kepada kedua orang tuanya. Wa anhu lan hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Aidan halim alih qala ngendika sapa Abdullah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi, setune setengah saking gedhe-gedhene pira-pira dosa gedhe. Iku ayala ana yen tong laknati sapa rajul wong lanang walidehi ing wong tuwa lorone rajul. Kila den takokaken ya Rasulullah, he utusan Gusti Allah. Wa kaifalan hale kaya apa ya lanang laknati sapa rajul wong lanang walidehi ing tuwa lorone. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi ya subbu, misuh-misuh sapa rajul wong lanang abar rajuli ing bapake wong lanang mau. Fa yasubbu mongko misuh-misuh abahu ing bapake rajul wa yasubbu lan misuh-misuh ummahu ing ibune rajul. Kanjeng Nabi berkata, setengah daripada besar-besarnya dosa besar, yaitu jika seseorang melaknati kedua orang tuanya. Ada seorang anak kok melaknati kedua orang tuanya. Melaknati ini mendoakan buruk kepada kedua orang tuanya. Itulah besar-besarnya dosa. Itu besar-besarnya dosa. Kemudian seseorang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah ada anak melaknati kedua orang tuanya? Kanjeng Nabi berkata, ya ada, yaitu orang laki-laki. Nah ini lagi bahasa laki-laki di sini yang dimaksudkan adalah laki-laki maupun perempuan. Yaitu orang laki-laki yang marah-marah kepada bapaknya dan marah-marah kepada ibunya. Jadi orang yang marah-marah kepada bapaknya, ibunya, membentak-bentak bapaknya, ibunya, ini anak durhaka dan dosanya itu lebih besar-besarnya dosa, lebih besar-besarnya dosa. Maka jangan sebagai anak ini membentak-bentak kepada kedua orang tua, itu jangan. Kalau hanya kita minta sesuatu belum dikasih, ini orang tua karena belum mengasih, atau karena orang tua itu punya kebutuhan yang lebih tinggi, yang lebih penting daripada kebutuhanmu. Enggak boleh terus kemudian kita membentak-bentak orang tua kita karena kita minta belum dikasih. Orang yang namanya minta ini mesti harus merayu. Orang minta kok malah marah-marah, itu nanti bapakmu akan lebih jauh malahan. Sering seorang anak minta sesuatu kepada orang tuanya, terus kemudian di situ marah-marah kepada kedua orang tuanya. Itu adalah dosa besar, besar-besarnya dosa. Ya nek awakmu mikir kita ada itu dari siapa, dari mana? Kan dari orang tua kita, terutama ibu, dari bapak kita, dari ibu kita. Ini keberadaan kita. Kemudian segala sesuatunya kita sudah dari bapak dan ibu kita, sampai dengan makan, minum, pakaian, semua udah dari situ. Kok berani-beraninya kamu terus kemudian membentak-bentak kedua orang tuamu? Ini kan anak yang paling durhaka. Anak yang paling durhaka. Dan biasanya anak yang durhaka seperti itu nantinya itu akan kewalat. Kewalat ini nanti akan hidup yang tidak enak. Mungkin akan kecelakaan ataupun bangkrut dalam kehidupannya. Ini kualat. Saya memperhatikan banyak
Termasuk di sini ada seorang anak menikah, setelah menikah terus kemudian kumpul dengan suami, maksudnya dengan suami berkumpul dengan ibunya. Ibunya udah sendirian, bapaknya udah meninggal. Sering marah-marah kepada ibunya, sampai suatu saat anak itu ngusir ibunya. Suatu saat anak itu ngusir ibunya. Ibunya sendiri itu loh diusir dari rumahnya, suruh pergi, suruh cari kontrakan. Enggak lama kemudian anak itu benar kualat. Suaminya kena stroke, terus sendirinya kena sakit. Kalau kesebut dari dokter itu diabetes, yang terus kemudian akhirnya timbul mengguk batuk yang luar biasa, yang terus kemudian akhirnya meninggal dalam keadaan terkapar. Itu di kampung sini. Di sana-sana saya sendiri memperhatikan sering, pokoknya kalau ada anak kok terus-menerus menghujat orang tuanya, membentak orang tuanya, melawan orang tuanya, titeni, enggak lama kemudian orang itu akan kualat. Di kalangan artis pun ada beberapa artis yang tak perhatikan seperti itu. Dulunya dengan orang tua baik-baik sebelum sukses. Setelah sukses mempunyai karir yang bagus, terus kemudian akhirnya menyisihkan orang tuanya selalu disia-sia, dihinakan, titenono mengko. Paling 4 tahun, 5 tahun, lamanya 7 tahun akan nampak di mata orang banyak dia kualat. Ya temenan. Enggak lama kemudian ada yang mobilnya dibenturkan di jembatan. Mobil remuk, wonge remuk sak anake. Wis arep ngopo nek kaya ngono. Jadi istilah kualat ini sebetulnya merupakan hukum yang kalau di kalangan orang-orang Hindu itu disebut hukum karma. Yaitu hukum yang secara langsung tanpa doa orang, tanpa tanpa usaha seseorang, tapi itu Allah yang memberikan hukuman. Jadi orang-orang yang selalu menghinakan kedua orang tuanya ini biasanya kualat. Kualatnya itu macam-macam, terkadang kehidupannya susah, usaha serba bangkrut. Ini sering terjadi seperti itu. Terkadang kecelakaan diri sampai dengan yang namanya penyakit-penyakit yang menaun, yaitu seperti penyakit biri-biri, stroke dan seterusnya. Maka hendaknya jadi orang anak ini harus takut dengan karma Allah. Kalau demikian nanti akan bisa ngerim. Kita semarah apapun kepada orang tua, tetap kita tahu itu orang tua kita, itu bapak kita, itu ibu kita. Jangan sampai kita hinakan, kita dari mana asalnya. Dan selama ini kita makan, minum, pakaian, uang jajan ini dari mana? Kan dari orang tua. Dan nanti orang tua kita sebentar lagi akan meninggal. Orang tua kita meninggal, harta akan menjadi warisan kita. Kenapa harus marah-marah kepada kedua orang tua? Ini yang harus dipikir oleh setiap anak. Jadi setiap anak itu harus mikir, bagaimana mungkin saya harus marah-marah kepada orang tua? Bagaimana mungkin saya harus berani kepada orang tua? Sedangkan tidak mentaati perintah, orang tua nyuruh saya nggak berangkat, itu udah harus mikir. Karena apa? Setiap perbuatan yang kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tua ini akan berdampak nanti tatkala anak itu menjadi orang tua dan terus kemudian menjadi anak, mempunyai anak. Tatkala mempunyai anak itu akan membalas. Nek awakmu dikongkon karo mamakmu, "Nduk, kayak dicuci pakaiane." "Ya, Mak, gampang isuk lah." Muni gampang ngono gur gampang tok, ora dikerjakan. Segala perintah orang tua ini enggak dihiraukan, enggak diperdulikan. Yes ngono awakmu enak, saiki enak. Wong tuamu isih, mengko suatu saat wong tuamu meninggal,
atau bahkan masih hidup, orang tuamu akan menyaksikan kamu itu menjadi orang yang keparat. Punya anak, anakmu akan menghinakan kepadamu. Itulah karma, hukum karma. Jadi penyebab orang bangkrut dalam usaha dan kehidupan ini yang paling banyak adalah sebab mempunyai dosa kepada kedua orang tua. Pernah ada seorang santri yang sudah pulang, udah lama, kemudian berjuang di masyarakat. Di situ segala sesuatunya tertolak oleh masyarakat. Usahanya bangkrut. Udah dimodali besar, bangkrut lagi. Akhirnya kembali datang kepada Kiai, matur berkata, ya Mbah Kiai, saya usaha kok bangkrut terus, tolong kami minta dinasehati, minta petunjuk. Akhirnya Kiai ya bangkit, benar kamu minta petunjuk, iya. Minta didoakan, iya, tak doakan. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh, yang baik, baik dengan orang tua, baik dengan Allah dan Rasulnya. Kamu usaha sudah berapa tahun? Sekian tahun. Pernah untung? Belum. Bangkrut terus. Buka lapak dagang, bangkrut. Miara ternak, bangkrut. Miara ikan, bangkrut. Usaha bangkrut terus. Kemudian bertanya, apakah kamu suka mabuk-mabukan? Enggak. Apakah kamu punya kedua orang tua? Punya. Apakah kamu punya dosa kepada kedua orang tua? Ya punya. Adakah dosa besar kepada kedua orang tuamu? Apa dosa besar itu, Kiai? Dosa besar itu tatkala kamu membentak-bentak, marah-marah kepada kedua orang tuamu, itulah dosa yang paling besar. Kalau memang punya, taubatlah. Taubat yang sebenar-benarnya. Setelah bertobat, cobalah kamu melangkah usaha apapun yang kamu lakukan. Akhirnya santri itu melakukan apa yang ditunjukkan oleh Kiai. Bertaubat terlebih dahulu, minta maaf kepada kedua orang tua. Kedua orang tuanya sudah dimakamkan, datangi makamnya. Di situ minta maaf kepada kedua orang tua. Doakan kedua orang tuamu. Nah setelah itu kemudian baru membuka usaha, dan setelah itu menjadi orang yang paling sukses. Ini di dalam hikayah santri-santri dahulu itu seperti itu banyak. Bahkan ada riwayat santri yang namanya Ahmad, Hamid, dan Mahmud. 3 orang anak yatim yang bernama Ahmad, Hamid, dan Mahmud. Ringkesnya salah satu dari 3 orang itu ada yang nggak peduli kepada orang tuanya yang sudah meninggal, nggak pernah mendoakan dan sebagainya. Akhirnya nasibnya itu pun jauh berbeda dengan yang 2. Yang 2 itu sangat-sangat untung. Yang satu ini bangkrut. Nah setelah ditanyakan ternyata dia orang itu menghinakan kedua orang tuanya, nggak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Itu ada cerita, kalau disandiwarakan itu bagus, yang namanya Ahmad, Hamid, dan Mahmud. Itu cerita santri yang terus kemudian sampai dengan cerita Indonesia ini punya lambang negara, yaitu punya burung Garuda itu yang menjadi lambang negara kita. Jadi punya lambang, ya, lambangnya adalah burung Garuda. Itu dalam sejarah awal, burung Garuda itu seekor burung yang dipiara oleh seorang ulama atau seorang kiai. Burung Garuda itu burung besar yang memang sangat-sangat kuat. Kalau mau makan itu masuk ke laut ngambil ikan, itu ikan yang beratnya 1 kintal. Ya, paling enggak. Kalau ikan yang kecil-kecil ya enggak kerasa saking besarnya burung. Orang burung itu kalau terbang di gunung-gunung, di lereng gunung, ada kambing, kijang,
kepingin makan burung itu, ya nangkep kambing, seret dibawa terbang, nanti di atas pohon di sana ditroli kemudian dimakan habis. Itu burung Garuda. Nah kemudian dalam sejarah kiai itu di samping santri yang lain yang banyak, ada santri 3, yaitu yang disebut santri yatim piatu tadi. Nah di situ yang akhirnya 3-3-nya itu diuji oleh kiai. Ternyata yang satu yang nggak lulus. Itu yang satu itu ternyata dia adalah anak durhaka kepada kedua orang tua. Sampai dengan orang tuanya meninggal tidak mau mendoakan. Udah pernah dengar ceritanya mengenai santri Ahmad, Hamid dan Mahmud? Sudah apa belum? Yang itu tadi berkaitan dengan burung Garuda. Itu panjang ceritanya. Sudah babu silatul mar'ati ummaha. Sumakala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.